Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Oh, enggak ada Ibu ya. Selamat pagi Pak. Perkenalkan, nama saya Joni. Saya sebagai unit manager di tempat ini. Dengan Pak Andi, terus kemudian dengan Pak siapa Pak? Bapak? Hani. Hani. Usia berapa Pak Hani? 19. Belum menikah ya? Belum. Dengan Pak Haryanto. Pak Haryanto usia berapa? 38. Agentnya siapa Pak Haryanto? Andreas. Oh, kalau Pak Ani agentnya? Bintaro. Pak Bintaro. Backgroundnya apa Pak Haryanto? Karyawan pekerja. Karyawan swasta ya. Oke, hari ini kita belajar mengenai handling objection. Kira-kira sudah berapa lama bergabung Pak? Baru saja. Kalau Bapak? Baru masih. Oh, kalau baru sebaiknya sih belum ikut kelas ini. Ikut kelas yang besok atau besok bisa, tapi tidak apa-apa buat ilmu ya. Training juga. Buat training. Oke, hari ini kita belajar tentang Pak Andi, ada pertanyaan dulu kan? Di lapangan ada pertanyaan? Mungkin selama ini masih kurang handlingnya. Handlingnya kurang, nggak ada pertanyaan? Pertanyaan nggak ada. Belum ada ya. Kita seringkali di lapangan ditanya mengenai untungnya dari mana. Kalau perusahaan ini kita naruh 500, kita dapat manfaat 500.000 gitu ya. Kita dapat manfaat kesehatan itu 50 juta. Loh kok bisa? Dari mana? Apakah bank ini untung atau tidak? Intinya gini, kita ini menaruh uang di Prudential dalam bentuk premi. Katakan dari 3.000 orang yang sakit, apakah 3.000 semua itu janjian sakit pada hari yang sama? Enggak. Apakah semua pada muntaber semua? Enggak, soalnya tempatnya berbeda-beda. Apakah semua kena bencana tsunami semua? Jawabannya enggak, karena lokasinya yang tsunami cuma di Aceh. Sedangkan kalau yang di sini Bapak Ibu, Prudential ini prinsipnya sama seperti arisan. Kalau ada 100 nasabah yang masuk, itu biasanya di medical dulu, atau mereka dilihat kesehatannya baik enggak, layak masuk atau tidak. Kalau memang mereka sehat, punya uang, bisa masuk. Dan kalau memang mereka ada sakit, biasanya ada yang namanya kita lebarkan reasuransi. Sehingga tidak ada yang namanya kita rugi. Kenapa? Karena asuransi di Prudential tahun pertama, tahun kedua ada yang namanya biaya akuisisi, ada biaya administrasi, ada biaya asuransi. Semua itu dipotong. Jadi makanya uang yang kita taruh katakan 6 juta setahun gitu ya. Kok uangnya tidak kembali 6 juta, kok cuma 2 juta? Yang 4 juta itu untuk sebagian besar untuk biaya akuisisi. Sampai sini cukup jelas? Jadi kalau misalnya semua Prudential, nasabah Prudential pada sakit, sudah pasti dibayar. Yang kedua, kalau misalnya image-nya sudah jelek, semua itu bohong, asuransi bohong, cuma manis di depan, pahitnya di belakang. Kalau sedang mau closing, gampang temuannya. Kalau sudah lama tidak ada closingan, hilang sudah tidak diurusi. Apakah benar demikian? Jawabannya adalah Bapak Ibu. Betul, saya sering ketemu orang yang seperti Bapak, cuma apakah Bapak yang ngalaminya? Langsung tanya gitu. Oh bukan, teman saya. Pak, boleh saya dapat teleponnya teman Bapak supaya saya bisa bantu. Langsung arahkan ke sana. Langsung arahkan ke sana. Kemudian kalau memang ada, saya minta nomor teleponnya, saya akan tanyakan kenapa yang membuat dia itu klaimnya nggak dibayar dan lain sebagainya. Tapi untuk kebaikan, misalnya dia dapat kayak Saiful Jamil, dia kan dapat istrinya almarhum meninggal, keluar uang pertanggungan. Dia takut diekspos. Kenapa? Saudara-saudaranya takut. Dia takut saudaranya minta. Terus kemudian kalau dia dapat uang 200 juta, apa dia cerita bujuku mati, aku oleh 200 juta, masa bilang gitu? Enggak loh. Kalau bisa diem-diem aja, supaya apa? Supaya gak diutangi tembok kanan kiri, betul enggak?
Lah kalau misalnya kita dapat uang 500 juta kemudian kita gembar-gembor dan lain sebagainya, maling akan datang. Kalau yang baik itu biasanya pernah masuk koran, saya dapat klaim Prudential bayar, jarang. Tetapi kalau misalnya tidak pernah dibayar, itu klaim. Kalau klaim tidak dibayar itu diceritakan. Contoh ada satu kejadian gitu. Ada satu orang yang berkaitan dengan mah itu kan nggak dibayar untuk tahun pertama. Dia bilang nasabah ini betul-betul sakit mah. Wes nggak apa-apa, tolong klaimkan. Si agent ini bilang CC itu kakak perempuan mbak gitu ya. Gak bisa ini, pasti gak dibayar. Wes tau cobaan, oke? Setelah dicoba, kemudian ada jawaban tidak dibayar karena berkaitan dengan mah. Singkat cerita, si CC ini punya temen namanya si Jono. C, ya apa klaimmu dibayar? Enggak. Si Jono cerita sama teman-temannya si Jono, itu loh klaimnya CC gue gak dibayar. Tahu sebabnya apa? Si CC ini tahu bahwa klaimnya gak dibayar, tetapi dia belum selesai cerita sama si Jono. Memang John, aku seru tidak bisa dibayar. Nah, karena misi klaimmu dibayar, enggak. Si Jono cerita klaimnya gak kebayar, gak selesai ceritanya runtutnya. Image jelek bohong semua manis di depan. Biasanya yang membuat klaim gak dibayar itu hanya 3. Cuma 3, kesehatannya menipu. Contoh, tahun 2005 dia sudah ada diabetes. 2009 dia ajukan asuransi. Tidak ngomong karena lupa. Klaim kebayar? Tidak. Bohong. Baik itu agennya, baik itu nasabahnya. Oleh karena itu kalau saudara dapat nasabah sebaiknya di medical. Supaya nanti si nasabah ini tidak bilang gini, saya bilang loh, Prudential, saya sudah bilang sama agennya bahwa saya ada diabetes. Tapi si agennya bilang bahwa tidak usah ditulis. Loh, diputar balikan. Tapi untung waktu itu dia di medical. Di medical dia juga tidak cerita ke dokter bahwa dia tidak punya sakit, dia cerita bahwa dia tidak punya sakit diabetes. Singkat cerita dia masukkan ke bagian legal di Prudential. Diabetes itu kencing manis. Oh, gula, diabetes. Oh, itu enggak ada masalah nunggu sampai gulanya normal gitu kan? Biasanya cuma keterima OP jiwa, rumah sakit nggak keterima. Terus kemudian singkat cerita si agent ini sama si nasabah ini dibawa ke departemen legal. Si agentnya ini dengan lapang dada, Pak Prudential boleh dia bohong sama saya, tetapi dia juga bohong sama dokter bahwa dia bilang tidak ada diabetes. Bisa jadi mungkin dia lupa. Tapi kadang-kala nasabah itu bisa memutar balikan. Saya lu sudah cerita sama Andi kalau saya ada diabetes, tapi Andi ngotot tidak usah ditulis ya Pak. Padahal Andi sudah nanya, Pak, Bapak apakah pernah ada sakit? Apakah pernah ada sakit diabetes kencing atau tekanan darah tinggi? Tidak ada. Tetapi kan tidak ada buktinya kan, betul enggak? Oleh karena itu sebaiknya kita bilang apa yang sudah ada penyakit sebelumnya dicantumkan. Kecuali sakit panu ya tidak usah ditulis. Muntaber 13 bulan yang lalu tidak usah ditulis, itu karena situasional. Demam berdarah itu situasional, tipes. Tapi kalau dia sudah patah tulang, sudah ada pasang ring, tulis. Dia ada diabetes, tulis. Ada hipertensi, tulis. Daripada dia nggak dibayar. Kemudian dokumennya sudah lengkap enggak? Ada formnya untuk klaim, surat keterangan dokternya ada enggak? Terus kemudian buku rekeningnya ada enggak? Kalau enggak lengkap enggak bisa. Dulu waktu saya masuk rumah sakit, pemegang polisnya namanya Rosyanawati. Rosyanawati ini adalah istri saya. Sedangkan di buku banknya itu tertulis IR Rosyanawati. Saudara tahu IR itu apa?
Itu aja dipermasalahkan sama Prudential, dan Prudential minta surat pernyataan bahwa IR Rosyanawati itu sama dengan Rosyanawati. Loh, padahal Bank Niaga itu memberikan kita ini penghargaan. Oh iya, ibu gelarnya Pak IR, ditulis IR. Tapi Prudential nggak mau. Soalnya kalau sudah masuk ke IR Rosyanawati ternyata bukan Rosyanawati, nariknya susah, betul enggak? Oleh karena itu, kalau ada di buku banknya tertulis IR, terus langsung ganti yang bikin buku bank baru atau buat surat keterangan di atas materai bahwa IR Rosyanawati sama dengan Rosyanawati. Ya. Terus kemudian jangan telat nabungnya, kan ada masa tunggu 45 hari. Jangan telat. Kalau telat, biasanya polis tidak bisa dibayar. Telat lebih dari berapa? 45 hari. Kalau telat, tidak bisa dibayar. Kemudian lapse itu namanya telat, ya. Lapse itu telat. Jadi kalau misalnya dia sudah nabung 2 tahun, aman lah. Itu namanya cuti premi. Nanti pelan-pelan ya, Bapak Ibu bisa memahami. Uang dibawa lari sama agent, itu bukan salah Prudential tapi salah oknum. Bagaimana cara mengatasinya? Ya gampang kok. Pakai ATM langsung masuk ke rekeningnya Prudential, auto debit rekening atau cek giro, tulis atas nama PT Prudential. Terus kemudian yang kedua, kartu kredit langsung masuk ke akunnya Prudential, transfer atau auto debit rekening. Jadi sudah kita tidak ada, jadi kita bukan sebagai juru tagih, Bapak Ibu. Kita ini agen asuransi, bukan juru tagih. Kadangkala ada nasabah bilang gini, aku loh Bu, wes bayar nang ibu, kok ibu gak ngakoni? Repot. Betul nggak? Yang disalahkan kita lagi. Elengku, aku wes bayar nang ibu loh. Saya pernah soalnya ngalami kasus. Jadi hati-hati. Asuransi itu bohong semua. Contoh kalau di daerah sini itu banyak malingnya. Apakah semua itu profesinya maling? Separah, apakah semua itu tukang ukir? Apakah semua tukang ukir? Tidak loh. Yang jual toko ada, jual nasi ada. Dia bisa ngukir? Tidak. Di satu daerah tukang caro, apakah semua tukang caro? Tidak. Jadi tidak semua, Pak. Lebih baik kalau kita lewat daerah situ kita hati-hati. Kalau kita sudah tahu bahwa oh asuransi itu image-nya jelek, kita hati-hati. Kemudian bagaimana caranya ini? Ya kita tahu, kenal. Kemudian kita langsung bilang, kita mesti harus bilang sama mereka, Bapak, Ibu, saya bekerja di sini ini, saya harus punya lisensi. Ingatnya, saudara punya lisensi, Bapak Ibu punya lisensi. Saudara bisa bilang gini, nanti kalau Bapak Ibu sudah lulus, saya Johnny Jajen, agent Prudential yang berlisensi. Pak, untuk bisa saya jual, saya harus punya SIM-nya, Pak. Tidak semua orang, Pak, boleh jual ini. Lah, saya belum bergabung, bergabung supaya dapat ini. Kalau ada kayak gini setiap 2 tahun dan ini harus ada ujiannya terus. Tadi itu membuktikan bahwa kita memang betul-betul agent yang dididik berkualitas. Karena kita kerjanya untuk jangka panjang bisnis. Nah kalau misalnya semua ini image-nya jelek, kita kata jelek, lah repot, betul nggak? Nah terus kita mau makan apa? Kemudian jadi Prudential ini susah diseleksi, perlu medical dan susah di depan lagi. Lebih baik itu repot di depan. Ada medicalnya, ada ininya, ada wawancaranya, ada kuesionernya, tapi di belakang relatif gampang mainnya. Daripada masuk di belakang ternyata dipersulit. Kenapa? Karena ada bohong tadi. Tadi ya ada bohong, kemudian ada telat bayar dan sebagainya. Lanjut. Kalau izinnya keluar, itu sama seperti customer service BCA. Bapak Ibu kan buka rekening di customer service, betul ya? Kalau Bapak Ibu buka di customer service BCA itu gajinya kurang lebih 3 juta, 3,5 juta. Bagus ya? Bagus. Tapi dia cuma dikontrak 3 tahun. 3 tahun kalau bagus diterima, kalau jelek dibuang. Nah, kalau misalnya dia dapat satu customer service yang 3 tahun dibuang, 3 tahun lagi dia datang ke customer service itu kan sudah ganti orangnya.
Betul. Kalau sudah ganti terus gimana? Lo kan Bapak kontraknya itu sama Prudential, bukan sama agennya. Cuma lewat agennya masukkan ke Prudential. Lah kalau keluar gampang, masih ada manajer, masih ada kantor Harvest, masih ada kantor BRI Tower, masih ada Prudential Tower yang di Jakarta. Kemudian kontraknya Bapak itu dengan Prudential, bukan dengan saya. Jadi Bapak tidak perlu takut. Kalau ada masalah, itu biasanya agennya itu rebutan ngurusi supaya apa? Kalau ada masalah klaim, cepetan diurusi, dibantu, meskipun itu bukan nasabah Bapak itu. Pada saat klaim keluar, mereka puas, mereka akan bilang, tolong yo gawe, buatkan buat suami saya, tolong buatkan buat istri saya, tolong sekalian buatkan buat anak-anak saya. Kita sudah bilang itu. Jadi semakin mudahnya klaim dibayar, semakin orang tahu, oh enak yo, lek ambil Pak Haryanto iki urusannya beres. Terus pokoknya UAB all in wis beres. Terus aku tak buka ambil Pak Haryanto. Saya pernah satu kali ngurus satu nasabah itu 2 bulan masuk rumah sakit, tak urusi terus. Saudara tahu saya dapat berapa nasabah dari orang yang sakit itu? 16 ditambah 4, 20 nasabah. Ditambah 4 dari saudaranya lagi, pembantu-pembantu semua masuk 24, 25 dari satu orang. Tak urus itu. Karena ngurus itu. Sakit apa Pak? 2 bulan. Stroke. Saudara tahu stroke itu habis berapa? Stroke itu sama stroke beda ya. Stroke sama stroke itu beda. Lek stroke itu manis. Lek stroke itu pahit. Tahu saudara kalau stroke 2 bulan aja habis berapa? Tapi dibayar? Kenapa? Dibayar. 90 hari? Dibayar. Dia setahun setengah. Oh sudah jadi nasabah setahun setengah. Saya tahu stroke itu habis berapa? Pak Arianto? Mungkin ratusan juta. Angka berapa Pak? 100 juta. Mas Hani? 50. Ibu namanya? Iya. Yari. Iya. Oke, Bu Yari kira-kira habis berapa kalau orang stroke itu? 60. Pak namanya siapa Pak? Todi. Pak Todi agennya siapa Pak? Pak Irwan. Kira-kira kalau orang stroke itu habis berapa Pak Todi? Kalau sampai 2 bulan ya mungkin 500 juta. Pokoknya sekali suntik 3 juta. 3 juta. 3 juta. Sak sepet besok ganti obat lagi 2 juta. Resep. 1 hari. Saat suntikan ada obat anti HIV, dibikin AIDS gitu ya. AIDS itu kan menyebabkan semua dia jadi lumpuh dan sebagainya. Sekali suntik 2,5 juta. 1 ampul. Jadi Bapak Ibu kalau bekerja di Prudential, Bapak Ibu bisa ngasih orang duit 1 juta, 1 juta, 1 juta. Kira-kira mulia nggak kerjaan ini? Kira-kira masuk surga nggak? Lu lah masuk surga, kenapa kok kita nggak kerja itu dengan baik? Kenapa kalau ditolak nasabah? Lu sing betul itu kalau kita kerja itu ditolak. Ya misalnya Pak Arianto, aku apa yang jopo asuransi? Nabung berapa Pak? Ya 5 juta. Aku tanyain, Pak, apakah Bapak akan operasi? Apakah sudah ada sakit? Soalnya dia mau cari sumbangan dari asuransi. Betul nggak? Oh, tahun depan saya mau operasi lutut, kira-kira habisin 60 juta. Lah oleh operasi, kalau dapat dari asuransi 40 lah lumayan. Toroknya malah ini 20. Betul? Jarang ada. Ya, Yari sini yuk, aku mau ngambil asuransi. Jarang. Tahu sebabnya kenapa? Orang yang sehat yang nggak boleh masuk asuransi. Lu lihat dia sudah stroke, tidak bisa masuk asuransi. Bu Yari kalau misalnya biasanya orang perempuan sakit kepala minum obat. Oke, Paramed gitulah ya. Ini loh Bu Yari, saya barusan beli Paramed 4, silahkan diminum. Bu Yari bilang apa sama saya? Terima kasih. Nggak usah terima kasih, nggak lagi sakit kepala loh.
Ini loh, saya baru beli Paramek. Ini lagi saya buka. Silakan diminum 4. Kenyang. Betul nggak? Iya. Sama seperti itu. Pada saat dia nggak butuh, dia harus punya asuransi. Pada saat dia butuh, dia tidak bisa. Contoh, kalau sudah patah tulang 16 patah semua, mau ambil asuransi bisa? Sudah stroke bisa? Sudah sakit jantung, sudah pasang ring bisa ambil asuransi? Saat sehat, pada saat saudara tidak butuh Paramek, saya datang. Pada saat saudara butuh Paramek, saya tidak bisa kasih Paramek. Kenapa? Ya orang yang sehat bisa masuk asuransi. Orang yang punya uang yang bisa masuk asuransi. Ejennya keluar, bapak pasti referensi teman saudara, bapak yang terbukti harus saudara. Biasanya ejen yang keluar itu biasanya sering kalinya kasih diskon. Pak Arianto, saya ngambil sama ejen A, itu dikasih 30%, bapak kasih diskon saya 10%, bapak kasih saya diskon berapa Pak? Iki ejen butuh kes, ya wis tak anu lah, tak kasih 15% lah. Terus kemudian ejen dia tanya sama ejen C, ejen C, ejen A ambil ejen Haryanto kasih 15%, kau nggak ikhlas ke ejen berapa? 30. Mari gitu, pada saat klaim enggak diurus, diklaim Prakno tahu? Sudah tahu diklaim Prakno? Diklaim Prakno, enggak diurusi. Sebabnya apa? Tidak ada untungnya, betul nggak? Saudara beli handphone di Apollo, harganya kadang-kala murah, betul. Tapi lagi suruh urusan servis ke sana, ambengan, ke sana, ke situ, enggak mau dia urusan. Pokoknya dia jual setelah saya putus. Harganya murah. Tapi kalau sudah beli tam mahal, tapi sekali rusak ganti baru. Pilih mana? Yuk, tergantung duitnya ya Pak. Sama seperti itu. Nah, biasanya kalau ejennya tak sering kali diskon itu biasanya enggak apa. Pak, saya bekerja di sini itu untuk jangka panjang Pak. Saya punya satu foto itu kartu nama dulu, itu ada foto anak saya. Seringkali ada nasabah saya nabungnya 4 juta sebulan, dan dia mau langsung naruh 48 juta setahun ya. Saudara tahu komisinya berapa? Kurang lebih 12 juta. John, aku perlu John. Aku mau nabung sampai kamu 48 juta, aku tahu komisi. Lu kasih komisi gua berapa John? Kok Johnny dapat 12 juta itu untuk setahun kok. Untungnya kok 12 juta sehari bisa kok. Johnny ini untuk setahun. Terus kemudian saya tunjukkan foto anak saya. Ada gambarnya anak saya. Ini kartu nama, ada foto anak saya. Kok Uwe itu saya ya, dalam gitu ya. Uwe ini kerja untuk water hygiene anak saya. Ini lagi senyum kok. Ini gambarnya anak saya lagi senyum gitu. Kok enggak sak nolak satu kali kayak gitu. Kenapa? Soalnya uang untuk sekolah nggak ada. Kok nggak sakno? Ya, usah. Kok nabung ambil Johnny? Kok nabung ambil Uwe? Itu sama seperti ngangkat anak ini kok. Nggak usah nyekolah, nggak usah, tapi sudah ngasihin beasiswa buat dia. Kak Cita minta duit, Kak Cita minta komisi. Pinter-pinter ngomong. Seperti kayak gitu. Kita masih harus tatap gitu loh, sama nasabah itu tatap pandang matanya. Lek saudara tidak berani lihat mata ya lihat sih. Lek gak berani lihat mata. Tapi ya kita bisa lihat mata sama mata gini. Kita ini ibaratnya nasabah ini lek urusan asuransi tidak ngerti. Dia tahunya saya yang lebih ngerti, betul nggak? Dia jualan cakwe, tahu bikin cakwe enak. Saya tidak tahu. Tapi kalau saya disuruh untuk ngurus klaim saya tahu. Ya. Terus kemudian tidak punya uang, aduh, mau wes aku ganti duit, Pak, yang saya lupa, jangan berkata begitu Pak. Nanti uangnya kan mau dikirimkan malaikat ke Bapak, tapi dipindahkan ke saya karena Bapak bilang tidak punya duit. Nanti bisa keturutan loh Pak. Apa yang dikatakan itu terjadi? Apakah Bapak mau tidak punya uang? Enggak. Seperti kayak gitu. Pak, apa yang kita omongkan itu nanti bisa jadi beneran loh Pak. Jadi lebih baik ngomong itu ada mautnya loh Pak.
bapak punya uang, mungkin ya bapak kan nggak percaya sama jurnal bapak. Tunjukkan aja, Pak, saya ini agent prudential berlisensi, gitu ya. Terus kemudian jadi banyak kebutuhan paling penting itu disyukuri masih banyak orang yang lebih menderita. Betul ya? Kita sudah menderita misalnya, masih banyak orang yang menderita. Saudara punya rumah atau punya kontrak, yang lainnya loh nggak punya rumah, masih banyak. Yang penting niatnya punya uang, tinggal niat atau enggak untuk menyisihkan itu mindakno dari kantong kanan ke kantong kiri. Kalau di sini tuh banyak telurnya, jangan semua taruh sini. Kini ketatap meja didik, prak, pecah semua. Pindahkan 1, 2, 3 butir telur ke kantong kanan. Ya, tinggal pindahkan. Tanggungan saya banyak, cicilan banyak, arisan banyak. Nah, saudara bilang apa kok kayak gitu? Kalau seseorang itu berani hutang, itu dia bisa ngitung bunganya lebih besar dari income-nya atau income-nya lebih besar dari bunganya. Biasanya pilih yang mana? Income-nya lebih besar dari bunga. Lah kalau bunganya lebih besar, dia tetap hutang? Siapanya? Tidak. BCA kasih kita tahapan berapa persen 1 tahun? Bunga tahapan berapa persen? Berapa? 2%. Untungnya BCA berapa? Bisa 60%, yang dikasih cuma 2%. Pak, Bapak punya duit 100 juta, Mbak Yari, titipin saya, tak kasih 10%. Kira-kira untung saya bisa berapa? Minimal 30%. Ya wis, pokoknya aku yang penting orang modalin. Betul ya? Terus kemudian yang selanjutnya, kalau misalnya cicilan banyak, Bapak itu apakah tega? Kalau misalnya terjadi apa-apa dengan yang sedang meminjam, apakah istri anak ini tidak kasihan kalau dia terbebani? Lu lihat suami ini mati, sing lanjut cicilan siapa? Istri dan anaknya. Lah istri ini nggak ngerti pabrik, nggak ngerti urusan suami ini, nggak ngecicil. Betul nggak? Nggak lebih menderita. Kemudian anak itu nggak ngerti, yang biasa operation untuk perut pabrik nggak ngerti, ditinggal mati. Bingung, betul nggak? Nah kalau misalnya ada hutang 1 miliar, istrinya dulu tak plenyet, tak? Dia ngatur keuangan nggak ngerti, atau nggak ngerti. Terus kemudian kalau ada nasabah ikut prudential, kemudian sakit kritis, kemudian dia prudential bantu sama dia. Kalau ada yang meninggal, prudential yang akan melunasi hutang nasabah. Saudara pilih yang mana? Ada seorang ayah cerita sama anaknya, bentar lagi saya mati, anakku yang sulung. Tolong uang yang ada di deposito kamu ambil untuk melunasi. Kalau kurang, utang saudaraku. Terus kemudian kalau kurang lagi jual rumah dan sebagainya. Ada ayah Siti. Nah, sebentar lagi bapak akan meninggal. Kamu jangan khawatir, kamu tetap kuliah, kamu tetap sekolah, adik-adikmu tetap sekolah. Uang untuk biaya rumah sakit sudah ada, uang kematian sudah ada. Plus aku akan meninggalkan kamu sejumlah modal usaha, uang tanggungan ya, modal usaha untuk kehidupanmu selanjutnya. Kira-kira kalau kita sebagai anak milih ayah A atau ayah B? Ayah B. Karena ayah B bertindak bijaksana. Kalau kita tidak bertindak bijaksana, ya wis sembrono. Satu kali saya beli mobil, selama 2 tahun itu tidak pernah ngobrol saya nyetir mobil yang pickup itu. Terus akhirnya beli mobil yang hitam, mobil City Car. Wah, parkir wis enak, motor depan gak di handbrake, brok 2 modul. Siapa yang tahu? Mobil kita remnya bagus, motorku lo nyar Joni, aku gak perlu asuransi. Oke. Truk nguri lo, remnya blong. Ayo. Itu kejadian sama ayah mertua saya. Starlet tinggal separuh Bapak Ibu, pelayaknya ini. Karena dia Bapak Ibu tahu saweran, kalau ada orang meninggal diuncali duit saweran ya atau apa, diuncali pas noleh ini motor toplok langsung. Tapi untung ayah mertua saya masih selamat. Dia ulang
minum, lebakan lihat mobilnya pengen kayak Starlet. Mobilnya aman, mobil depan nyabrang, buanter, ditobok kepes. Satu mobil ini separuh entek. Ayo, siapa yang tahu? Kita harus lemparkan problem-problem itu ke nasabah. Dan kita kalau sudah ada problem jangan ditinggal. Kita harus berikan satu solusi. Lah terus aku ya apa? Ya enggak tahu ya Pak, Bapak nabung ya boleh, enggak ya boleh. Jangan gitu. Ya. Bapak kasih problem, Bapak kasih solusi. Pak, saya datang sini untuk memberikan satu solusi. Hutang nasabah misalnya 1 miliar, untungnya 5%, dokter minta 1 miliar. Kalau dia hutang 1 miliar, dokter minta 1 miliar. Oh, aku gak mungkin loh itu minta duit sama pakai. Jangan pernah berkata begitu. Jangan pernah ada ayat berkata gini. Nah, aku lek mati nyenggel langsung suntikin mati. Itu yang sakit kepengen mati, betul enggak? Keluarganya tego disuntik, ayo, katanya nih, ayo. Terus napasnya nyegel ini, saudara berikan alat mesin untuk pernapasan enggak? Dilobangin enggak? Dikasih alat enggak? Kalau alat respiratornya tidak ada, dikumpul enggak ambil susternya? Suster itu ngumpul, setiap 2 jam ganti suster lain. Ngumpul ini kesel loh Pak. Itu teman saya, 38 tahun, hepatitis D. Ngidul. Istrinya tego tak, terus gak usah dikasih alat pernapasan, dah udah, masa gitu. Kita minta mau mati, tapi keluarga ikhlas untuk mati. Lek perlu di sonde minum makan, betul nggak? Dia nggak bisa makan di infus, betul nggak? Ya, lanjut. Asuransi ya, saudara kalau misalnya ditanyai, kamu asuransi ya? Saudara bilang gini, Bapak, apakah Bapak sudah pernah didatangi orang prudensial ya Pak? Kapan Pak? Saya bukan dari divisi asuransi, tapi saya dari investasi. Ngomongnya demikian, padahal ya asuransi. Pak, kalau memang Bapak perlu asuransi, cari. Ada teman saya namanya Johnny Johnson, kenalkan saya gitu ya. Johnny Johnson, dia itu orang asuransi, tak suruh sini ya Pak. Oh, aku gak butuh asuransi, gitu ya. Oleh karena itu Pak, saya cuma minta waktu 10 menit, cuma cerita, memberikan informasi. Pas kebetulan saya ini memang ditugaskan di daerah sini untuk ditugaskan cerita rekening ini. Kalau tidak bagus, saya pulang kok Pak. Saya cuma minta tanggapan. Berani ngomong gitu? Berani. Harus berani. Tatak-tatakan. Dari urusan asuransi gak ngerti kok. Yang penting Bapak itu dengar rekening ini. Bapak ndak ambil nomor 2 Pak. Bapak ndak harus ambil kok. Kan dia rada tenang dalam psikologisnya. Bapak ndak perlu ambil. Tapi tugas saya cuma cerita. Kakak wis. Pak, kalau memang ada sebuah rekening yang bagus dan Bapak belum pernah dengar, itu nanti saya kualat loh Pak. Ngomong gitu. Saya yang berdosa loh Pak. Oh, pura-pura gitu aja. Karena saya dikatakan, Pak, kalau misalnya Bapak enggak mau, enggak apa-apa Pak. Yang penting kita berteman Pak. Banyak teman, banyak rezeki. Betul ya Pak? Boleh ya saya cerita, langsung ngambil kertas cerita. Ya. Oke. Ngalup. Walah, aku juga asuransi ngalup, dan kepingin dan ditungak mati. Oh, gitu ya Pak. Pak, asuransi itu prinsipnya seperti ban serep. Saudara tahu Vespa? Awal mula saya bergabung di bisnis ini, saya naik Vespa. Rodanya berapa? Enak amat. 3. Satunya berapa? Serep. Apakah saya ndungo? Serep dan ban dan gemboso. Serep dan digawe. Saya berdoa begitu? Serep dan digawe. Gemboso gitu doa saya. Saudara tahu ganti ban Vespa. Aduh. Ada nih misalnya Pak Honda, Pak Vespa sih di sini Honda, gak kurang ajar tukang tempel. Saudara beli mobil dapat berapa roda? 5 loh. Apakah saudara berpikir ndang gembos? Apalagi yang nyupir perempuan, masa berpikir begitu? Tidak. Tetapi
Tapi kalau ban ini berjalan satu gembos di tengah hutan, perempuan, kebetulan perempuan iso buka dewek, bagus. Lek gak iso, ayo mau bermalam di hutan. Saudara tahu sebuah mobil ada reservoir untuk cadangan bensin. Dia kasih pip 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 untuk memberitahukan. Kemudian ada pelampung kapal. Saudara tahu pelampung itu dilemparkan begitu ya. Ini kapal yang pesiar ya. Di situ sudah ada air minumnya. Di situ sudah ada makanan kering untuk berapa orang itu untuk sekian hari. Makan titik warak. Dari air laut disuling jadi air bersih. Saudara tahu? Di pelampung itu ada barang. Dan setiap setahun 2 tahun sekali makanan itu harus diganti. Sekali pelampung buka blub gitu, ada tandanya supaya apa? Tidak kehujanan. Lek kapalnya karam itu, kan dia harus di situ supaya tidak kehujanan. Di situ mungkin juga ada selimut. Hebat ya. Saya juga baru tahu. Oh, kapal pesiar, orang ikut asuransi itu, orang ikut asuransi atau tidak ikut asuransi bisa sakit tidak? Bisa meninggal tidak? Sekarang saya tanya nih, Mbak Yari, saya ini ikut asuransi, tidak ikut asuransi sehat. Saya ikut asuransi, dah kok lah tambah loro. Ayo, jawaban saudara bagaimana? Pak Todi, saya ini sehat, gak tahu melok asuransi, melok sampai langsung loro. Ayo, saudara jawab apa? Loh Pak, bukankah Bapak bersyukur dengan Bapak ikut asuransi, maka uangnya Bapak kan tidak berkurang dan asuransi bisa bantu. Bukankah Tuhan bantu Bapak untuk tidak keluar uangnya Bapak, tapi Tuhan bantu lewat asuransi. Kamu gitu berani? Loh, kalau misalnya Bapak tidak ikut asuransi ya sakit kok. Masa bisa dijadwal loh, orang ikut asuransi loro, tidak ikut asuransi sehat, bisa dijadwalkan gini. Saudara tahu bos Wing meninggalnya karena apa? Nyamuk. Sogen tidak bos Wing? Kuaya Pak, kuaya, cok kaya, kuaya Pak. Tapi kalah sama trombosit Pak. Kalah. Duitmu sak piro akeh. Kalau kita sudah bisa mempersiapkan dengan baik, apakah orang miskin yang butuh asuransi? Jawabannya enggak. Kaya atau miskin butuh asuransi. Ayo, sekarang Lim Syuliang, lalu duit 1 juta jatuh gini, dijupuk enggak? Jupuk. Almarhum. Lah akeh wong ya kan dijupuk. Kalau cepet, bek jupuk. Betul enggak? Lek kan orang pura-pura jupuk tisu jatuh duit. Dijupuk di kantongi. Betul enggak? Lim Syuliang, almarhum. So gini sakitnya bisa meninggal, betul nggak? Lim Syuliang keluar uang 1 miliar, rugi 1 miliar, susah nggak? Ya gak ngerti, mesti tanya Lim Syuliang itu ya. Saudara kehilangan handphone 100.000, hilang nggak? Susah nggak? Susah. Nah, apalagi kehilangan motor. Saya kok mimpi mobil saya hilang. Tapi mesti asuransi nggak jadi roda. Apa bedanya orang ikut asuransi atau tidak ikut? Orang asuransi bisa meninggalkan kesejahteraan bagi keluarga. Tidak ikut asuransi meninggalkan penderitaan. Kesejahteraan sama penderitaan itu rodok beda Pak. Enak yang sejahtera Pak. Ada seorang istri usia 48 itu menangis terseduh-seduh karena suaminya usia 65 tutup usia. Setelah pemakaman selesai, wartawan ini nanya sama istrinya, Pak, ibu, kenapa kok ibu? Susah betul. Loh kalau bapak meninggal 20 tahun yang lalu, saya kan bisa kawin lagi. Dia kan usia berapa? 25. Cipayu. Kenapa? Karena bukan cuma urusan seks ya. Dia kehilangan sumber income. Karena dia gak oleh. Terus kan pokoknya belanja tak kayak duit 30 juta setiap bulan. Enak? Mau? Istri dikasih 30 juta setiap bulan mau? Itu kalau orang
Nasrani bilang puji Tuhan, kalau orang Muslim bilang alhamdulillah. Tapi apakah saudara bisa dapat segitu? Sekarang belum lah. Nah, terus kemudian saya punya teman nasabah saya, berbulan kayak 35 juta, kurang tuku tas 45 juta kayak ini. Jam berapa 20 juta tuh kok nabung sama saya 5 juta sebulan. Mana ini? Nah, gede namanya. Semua itu di tangan Tuhan, bukan karena ikut atau tidak ikut asuransi orang itu bisa mati atau sehat. Tidak ada yang mengatakan kalau orang ikut asuransi sehat terus, tidak ada. Kalau orang ikut asuransi sakit terus, ya tidak ada. Saya ikut asuransi tahun 2007, ya barusan masuk rumah sakit ya cuma sekali. Nasabah saya dari 100 hampir 150 itu sing sakit ya 7-8 orang. Tidak semua yang sakit. Semua ya sehat-sehat saja kok. Enggak sampai 10%, 1% gitu ya. Kalau cuma segitu. Kalau misalnya datangnya itu tiba-tiba, ayo saudara, pernah enggak dapat jaminan dari Tuhan, dari Yang Maha Kuasa? Saya tidak pernah sakit 10 tahun. Kalau ada sertifikatnya, ada tanda tangannya dari Tuhan, saya tahun ke-11 datang. Nah, kalau Bapak tidak punya tanda tangannya, tidak ada sertifikat jaminan tidak pernah sakit, saya datang. Ya, kemudian yang penting jangan meninggalkan penderitaan buat keluarga. Asuransi saya sudah banyak, luar biasa ya Pak. Saya sungguh bersyukur kenal sama ibu, sama bapak punya asuransi banyak. Tapi bolehkah saya tanya, apakah asuransi ini sudah mencukupi atau belum? Biasanya, timbang Pak Arianto teko ae, wis ndang nabung 300 wis mari cek Pak Arianto gak teko meneh, seringkali bilang begitu. Tapi memang awal mula kita 300-an, enggak apa-apa. Tapi sebaiknya jangan 300, naik. Kenapa 300 itu mudah dengan Pak, aku maring ini apa nyicil